dulu. eh, Kayak disiapkan dulu tempat duduknya yang senyaman mungkin, kemudian juga kopinya mungkin bisa seduh sevel dulu, seduh Tania ginseng dulu, atau yang nggak ngopi bisa seduh matcha dulu ya, sebelum nanti acaranya kita mulai gitu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa yang disampaikan dulu ya. Apa yang boleh dilakukan selama acara dan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, pastikan teman-teman gunakan nama asli ya, dan mengusahakan untuk on kamera ya. Bagi yang bisa on kamera, diusahakan untuk on kamera. Dan kemudian nama-namanya ya, yang belum pakai nama asli, boleh ya diganti ke nama asli, biar kita bisa saling kenalan nih di sini. Nah, kemudian berinteraksi dengan sopan dan positif dan nanti teman-teman siapkan ya pertanyaannya untuk nanti kita akan ada sesi Q&A dari dua pemateri yang akan menyampaikan materi-materinya gitu ya. Kemudian yang tidak boleh adalah yang pertama jangan nyalakan mic tanpa izin agar tidak mengganggu nanti sesi talk show ya. Dan kemudian tidak melakukan share screen secara sembarangan gitu. Oke, untuk teman-teman yang belum pakai virtual backgroundnya, boleh ya dipakai dulu. Nah, ini udah kita share di grup Halal Youth Space by HNI ya. Bisa di-download terus dipakai ya, biar kita kompakan nih rame-rame. Oke. Baik, karena sudah pukul 19.30, mungkin udah cukup ya teman-teman tadi yang mau seduh kopi dulu, yang download virtual background, kemudian juga yang siap-siap ya senyaman mungkin di bangkunya biar tidak terlewat nih sesi talk show pada acara hari ini. Oke, baik. Kemudian kita ucapkan selamat datang kepada Kak Zafira ya yang sudah join selaku nanti yang akan menjadi pembicara kedua ya di sesi talk show pada acara hari ini. Baik. Kita mulai acara hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan ya buat yang kenal di sini saya Zikri Imanuddin yang insya Allah akan menjadi MC pada acara talkshow hari ini yaitu acara Halal Youth Space by HNI. Oke, jadi kenapa sih ada acara ini gitu? Nah, pastinya acara ini dibuat oleh HNI agar HNI bisa juga nih merambah ke teman-teman yang memang masih muda gitu. Mungkin teman-teman punya cara-cara baru atau cara-cara lain untuk berbisnis di HNI. Nah, kita nanti akan mewadahi di sini gitu ya, agar teman-teman bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu. Nah, dan pada hari ini eh, acara pada hari ini bernama Halal Youth Space di mana ini adalah acara pertama ya, acara pertama dari Halal Youth Space by HNI di mana judulnya itu adalah Balance Life Better You. Dan yang pertama nanti akan ada pemateri yang pertama ya, ada Bapak Ari Mariadi di mana materinya ini nanti akan berjudul Rise from Zero with HNI. Dare to Start, Dare to Grow. Kemudian ada juga Kak Zafira Akila yang juga sudah hadir. Nanti akan membahas tentang Know Yourself, Shape Your Future, dan menavigasi quarter life crisis dengan bijak. Oke, sebelum kita mulai, nanti kita akan ada sesi games terlebih dahulu ya. Akan ada sesi games yang akan dipimpin oleh Kak Yumna. Tapi coba sebelum kita mulai, teman-teman boleh ya yang belum pakai virtual background dipakai, yang belum on kamera juga di on ya kameranya ya. Coba mau tanya dulu teman-teman
yang pas daftar ini tim disuruh orang tua masih ada di sini? Ada nggak? Boleh Nggak ada. suaranya atau di chat masih ada? Ada banyak? Oke, masih ada. Ada yang resen nih. Ali Izzuddin resen. Masih banyak ya. Oke, insya Allah setelah acara ini selesai ya, motivasinya bukan disuruh orang tua lagi, tapi nanti eh Bismillah OTW jadi LED ya, kayak gitu ya. Oke, jadi nanti disimak baik-baik ya materi-materinya. Siapa tahu nanti kan makin semangat gitu, tumbuh rasa semangatnya untuk berbisnis di HNI seperti itu. Oke, dari Kak Yumna, udah siap untuk gamesnya? Oke, sudah. Oke, silakan untuk sesi games akan dipimpin oleh Kak Yumna ya. Terima kasih banyak Kak Zikri untuk waktunya. Assalamualaikum teman-teman. Suaraku apakah terdengar jelas? Waalaikumsalam. Semoga Jelas. ya, Jelas. semoga jelas ya. Alhamdulillah. Aku yakin pasti teman-teman udah nggak sabar ya, karena udah melihat ada wajah-wajah Kak Zafira yang ditunggu-tunggu di sini ya. Wah, bisa se-zoom sama Kak Zafira kayaknya excited banget ya. Cuma sabar, tarik nafas dulu, karena nanti masih ada di sesi 2. Hari ini kita mau, sebelum ke sesi pertama, kita mau ada games terlebih dahulu. Gamesnya sederhana banget, teman-teman. Cuma untuk games kali ini sebenarnya belum ada hadiahnya nih. Cuma nanti teman-teman bisa ikutan games di akhir sesi. Makanya pastikan teman-teman ikut sampai akhir, karena nanti akan ada games berhadiah. Oke? Nah, sebelum kita mulai, teman-teman udah lihat kan ya? Untuk tema kita pada malam hari ini apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang hafal tema kita pada malam hari ini? Boleh ditulis di kolom chat. Ada nih di background Zoom-nya. Nah, mungkin pada ini ya. Nah, betul. Balance life better you. Oke. Nanti kalau suara aku agak putus-putus, tolong dikabarin ya, teman-teman. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar banyak ya, gimana caranya supaya hidup kita bisa semakin seimbang. Kalau kata orang work-life balance gitu. Tapi sebelum kita belajar itu, aku mau tanya nih, teman-teman boleh dong tulis di kolom chat ya, eh, 3 emoticon yang mewakili perasaannya teman-teman dalam seminggu ini. Bisa tulis 3 emoticon di kolom chat yang mewakili perasaannya teman-teman dalam 1 pekan terakhir. Oke, coba yuk boleh sambil ditulis di kolom chat ya. Ini untuk kakak siapa nih? Muhammad Lutfi mungkin tadi baru aja disampaikan sama Kak Zikri ya. Untuk udah share screen. Oke, boleh. Sama-sama ditulis di kolom chat 3 emoticon yang mewakili perasaannya teman-teman 1 pekan terakhir. Nih aku sambil lihat ya. Ini ada Kak Fatma. Kayak Kak Fatma antara lagi seneng, tapi lagi sedih juga. Oke, menarik ya. Kak Muhammad Hairul Azam. Oke, bahagia selalu ya. Hairul Azam ya, sama satu lagi kedinginan nih. Kayak AC-nya kayak perlu digede itu biar nggak kedinginan. Kak Habibie, oke sedih, tapi habis itu seneng cheerful. Kak Christine kayak full full bahagia nih. Sampai akhirnya terakhirnya agak ini ya, ketawa banget ya gitu. Kak Hilwa, oke Kak Hilwa ada apa nih Kak Hilwa? Nah, aku boleh dong, ini kan teman-teman ada banyak banget nih. Aku mau minta volunteer dari teman-teman 1 orang, ada nggak sih yang mau sharing tentang perasaannya dalam 1 pekan terakhir? Singkat aja 1 menit dari emoticon yang udah teman-teman tulis. Ada yang mau jadi volunteer untuk menjelaskan emoticon yang udah teman-teman tulis? Boleh raise hand. Ayo dilihatin Kak Zafira nih kesempatan. Ada yang mau cerita? Kayak ini Kak Muhammad Hairul Azam udah semangat banget nih buat cerita nih. Mau? Nggak usah lama-lama kok. Boleh, Kak. Nah, boleh. Silakan Kak, gimana nih? Panggilnya apa nih? Kak Azam.
Azam aja, Azam. Oke, gimana Kak Azam? Sepekan terakhir, coba boleh ceritain ke teman-teman nih. Eh, ya lagi seneng aja karena diterima beasiswa Basnas kan. Dan Masya sekarang juga Allah. lagi sekolah di sekolahnya HNI di Garut. Jadi dingin, beda sama di Kalimantan. Oh, Itu Masya aja. Allah, luar biasa. Kita kasih emot tepuk tangan online. Barakallah, Kak Azam. Berarti sekarang lagi di pesantren HNI ya? Ya, Oh, luar biasa. Makanya dingin banget ya. Oke, terima kasih Kak Azam. Ada lagi yang mau sharing? Lagi deh yang cewek-ceweknya deh, yang cewek-ceweknya. Kak siapa ya? Kak Nur Ani, boleh? Kak Nur Ani Khawati. Baik, sebelumnya, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di emot yang pertama itu ketawa karena lagi seneng aja gitu. Happy aja, bawaannya Happy happy aja, aja. ceria aja gitu. Terus yang kedua itu murung karena mungkin mau datang bulan gitu. Terus yang ketiga pusing karena tugas kuliah Oh, gitu. anak Ya, kuliahan ya. ya kan. Insya Allah. Terima kasih ya Kak Ani udah bersedia untuk menceritakan perasaannya. Semoga Kak Ani, Kak Azam, dan kakak-kakak semua yang hadir pada malam hari ini, yang sekiranya ada apa ya, sesuatu yang mengganjal di hatinya, semoga dengan acara pada malam hari ini bisa mendapatkan solusinya ya teman-teman ya, dari nanti penyampaian materi dari Pak Ari Maryadi dan Kak Zafira Akila. Oke deh, berhubung Pak Ari Maryadi sudah hadir, Kak Zafira juga sudah hadir, aku kembalikan lagi ke Kak Zikri. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih tadi Kak Yumna ya. Sedikit gamesnya ya, yang tadi teman-teman jadi bisa sharing nih tentang perasaannya hari ini gimana. Oke. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua materi yang pertama, Pak Ari Mariadi. Assalamualaikum Pak Ari Mariadi. Sudah join ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Ari Mas Mariadi udah Zikri. siap ya untuk menyampaikan materi talk show-nya nih. Siap-siap, insya Allah. Oke. Jadi gini Pak Ari Mariadi, Ya, jadi gimana saat gimana? pendaftaran itu kan ada Mm-mm. kolom di mana itu tuh mempertanyakan seberapa HNI kamu gitu Pak. Hmm. Nah, teman-teman nih ada banyak nih Pak yang ada yang bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai produk HNI. Ada yang bilang 100% HNI. Ada juga yang bilang semua skincare-nya tuh Zarin katanya gitu. Oh Nah, gitu cuma ya. ada juga nih Pak Ari ya beberapa teman-teman yang masih kayak bingung, kayak ditanya seberapa HNI, jawabannya berapa ya? Terus kayak ada yang 7/10 atau 5/10. Nah, mungkin yang masih kurang yakin nih Pak Ari. Mungkin nanti sesi talkshow-nya Pak Ari bisa ya untuk nanti gimana teman-teman ini bisa rise from zero with HNI gitu ya Pak. Ya, ya, betul betul betul. Oke, baik. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja ya Pak Ari, Baik, Mas dipersilakan untuk Zikri. talkshow-nya nanti di akhir mungkin kita bisa tanya jawab sedikit ya Pak Ari. Boleh, boleh. Oke, baik. Silakan Pak Ari. Baik, makasih Mas Zikri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Zikri, Kak Yumna. Ya, Alhamdulillah saya pernah muda dan hari ini merasa semakin muda. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang Alhamdulillah berbagai macam pernak-pernik pengalaman hidup yang boleh jadi eh, seusia saya hari ini lebih banyak pengalamannya dibandingkan dengan teman-teman semuanya. Jadi karenanya tepat malam hari ini saya tidak ingin mengajari ya, tapi sharing ya, sharing agar kemudian kita bisa menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang muda ini punya nilai.
nilai yang bisa dibanggakan bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga nilai yang kelak bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini target tertinggi kita. Nah, teman-teman sekalian, memulai dari sesi saya yang kurang lebih sekitar 30 menit ya, Mas Zikri ya. 30 menit saya mau memberikan insight ya terkait dengan jangan pernah kita merasa malu gitu ya ketika mungkin orang bertanya kepada kita atau orang memberikan statement kepada kita, oh lagi ngerintis ya gitu. Oh baru mulai ya gitu ya. Jangan malu teman-teman sekalian. Kenapa? Karena begitu ada statement yang barusan saya sebutkan nyampe ke telinga kita, itu tandanya kita bakal menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mencari perhatian ini salah satunya adalah dengan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang siap untuk disebut, diberikan statement ya, oh lagi ngerintis ya gitu ya, oh lagi baru mulai ya gitu, atau bahkan kadang-kadang yang kami rasakan dulu saat merintis, saat memulai gitu ya, apa itu? Ketika saya mencoba untuk menawarkan sesuatu yang sifatnya adalah produk atau barang dagangan gitu ya, maka tidak sedikit orang mengatakan kepada saya, ya contohnya begini, Ri, lo ngapain jualan pasta gigi gitu kan? Lo lagi susah ya gitu. Nah teman-teman sekalian, yang kayak gini nih, saya yakin boleh jadi akan berulang dan ketemu kepada teman-teman sekalian. Tapi awal-awal memang saya merasa kok gini sih gitu ya. Padahal dia bestie gua loh gitu kan. Dia bestie loh gitu. Kok bilangnya ketus banget gitu ya. Pada saat ngelihat saya lagi jualan pasta gigi, saya lagi jualan apa namanya kopi sevel gitu ya. Itu tidak sedikit orang mengatakan lo lagi susah ya. Saya bingung kadang-kadang kok justru melihat teman yang lagi berjuang gitu ya. Terus kemudian mudah banget untuk kemudian kadang-kadang kita jadi gampang down gitu ya. Ketika dibilang, ah baru ngerintis dia mah, ah dia mah baru mulai gitu kan. Ah lagi susah dia tuh kelihatan tuh tiap hari jualan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu fenomena nyata yang ada di sekitar kita gitu ya. Tapi saya ingin katakan di sini dalam kesempatan ini, berbanggalah, bahagialah ketika kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan yang namanya proses rintisan. Wah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kudu bangga gitu ya, kudu bahagia. Kalau ternyata ada statement yang nyampe ke kita, oh dia lagi ngerintis, dia lagi mulai dari nol gitu ya. Itu harus bangga kita. Jangan justru malah bersedih gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab hanya orang-orang yang mau memulai, sebab hanya orang-orang yang mau merintis, yang mau berupaya untuk menjadikan pengalaman hidupnya di masa muda tentunya menjadi sebuah fase untuk menghabiskan jatah gagal kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, menghabiskan jatah gagal kita. Emang bisa habis, Pak Ari? Ya coba aja terus dikerjakan gitu ya. Nah, jatah gagal ini nggak akan pernah habis kalau kita tidak mulai untuk melakukan yang namanya sebuah proses merintis gitu ya. Nah, saya harus kasih tahu nih, supaya kita siap secara mental, lahir batin kita siap. Bahwa yang namanya merintis itu, ya terkadang kita perlu menyiapkan yang namanya kudu siap nangis gitu ya. Kenapa saya bilang siap nangis? Ya karena yang namanya proses merintis itu nggak ada yang banyak dekat-dekat kita. Yang suka sama kita itu nggak banyak gitu ya. Namanya kita lagi merintis gitu. Kadang-kadang yang lebih bikin ironis adalah saat kita lagi merintis ya, terus kemudian orang-orang terdekat kita yang justru membuat kita menangis gitu ya. Kenapa mereka bikin kita nangis gitu? Ya tidak jarang dari mereka pertama menyaksikan kapasitas diri kita. Tidak jarang dari mereka justru bikin kita nangis itu karena mereka bilang, kamu tuh nggak ada bakat gitu kan, kamu tuh nggak cocok gitu kan, kamu tuh nggak, tujuh turunan itu bukan kelihatan di pebisnis ya, bukan gitu ya. Nah akhirnya kita ya masuk nih sampai ke relung hati dan tidak menyadari bahwa akhirnya kita menangis gitu ya. Tapi nggak ada masalah, menangislah nggak apa-apa gitu, nggak dilarang buat nangis gitu ya. Bahkan mungkin ada kejadian-kejadian yang lebih dahsyat dari itu ya, yang membuat kita akhirnya menangis ya. Contoh misalnya ditipu gitu kan. Nah kenapa kita bisa ditipu ya, memang sudah takdirnya itu paling mudah ya. Atau yang berikutnya adalah ya karena memang kita masih unyu-unyu, pantas kayaknya untuk ditipu gitu ya. Dan akhirnya kita menangis. Ya nggak ada masalah. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua teman-teman sekalian, dalam proses merintis ini kita nggak boleh pesimis gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang pada saat proses merintis ini lebih didominasi dirinya dengan rasa pesimis, maka apapun potensi terbaik yang ada dalam diri kita tidak akan pernah terbangun
Dan kalau saya mengatakan seringkali adalah kita nggak akan pernah bisa membangunkan raksasa dalam diri kita. Kenapa? Karena kita lebih cepat untuk bertemu dengan yang namanya pesimis gitu ya. Dan yang berikutnya adalah dalam proses merintis ini tetap semangat ya saat keuangan menipis gitu. Ya kadang-kadang kita sedang membanding-bandingkan nih. Saya sedang mulai usaha Pak Ari. Oke. Ya dan kemudian hari ini saya sudah mengalami sekian kali kegagalan. Bagus, keren gitu kan. Saya sudah ditipu Pak Ari, bagus, keren gitu. Kalau misalnya Anda belum pernah mengalami kegagalan, Anda bahkan belum pernah katakanlah ditipu gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita mengalami hal tersebut ya, kadang akhirnya akan menguras juga kantong kita gitu. Ya, bisnis belum eksis, tapi kemudian modal terus tergerus gitu ya. Kenapa terus tergerus gitu? Karena kan memang kita sedang eksplorasi gitu. Nah, inilah pentingnya teman-teman sekalian memahami makna merintis tadi gitu ya. Bahwa yang namanya merintis ini ya, kita kudu tetap harus semangat ya meskipun keuangan kita akhirnya kian menipis begitu. Nah, yang berikutnya, saat merintis ini kita harus selalu tegar menghadapi pandangan-pandangan sinis gitu. Ya, harus selalu tegar. Jadi kalau teman-teman sekalian saat merintis ya tidak memiliki ketegaran dan sikap dalam diri gitu ya, maka akan ada sinisme ya yang muncul di sekitaran kita teman-teman sekalian. Dan pada akhirnya membuat kita semakin down. Kalau sudah down, maka teman-teman sekalian jangan berharap usaha yang kita sedang rintis itu bisa bertahan bahkan sampai 3-6 bulan ke depan gitu ya. Nah ini adalah salah satu ya fenomena yang saya pernah rasakan saat merintis aktivitas usaha di HNI gitu ya. Dan yang sangat luar biasa adalah bahwa perjalanan merintis ini menjadikan siapapun mereka yang mulai melakukan aktivitas ya khususnya bersama HNI gitu ya teman-teman sekalian, teman-teman akan menjadi orang-orang yang pinter. Ya, pinter bukan karena ruang-ruang kelas, tapi pinter karena di jalanan, karena banyak pengalaman, karena banyak kejadian-kejadian yang membuat teman-teman sekalian adalah punya nilai dibandingkan orang-orang yang belum pernah mencoba gitu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, saya ingin mengajak nih ya, bahwa kalau kita merasakan ya hal-hal yang tadi saya sebutkan gitu ya, nggak usah sedih gitu ya. Nggak usah sedih juga gitu ya. Teman-teman dibilang lagi susah, nggak usah sedih. Ya, kalau saya lebih memilih udah akuin aja gitu kan. Ya saya ngaku gitu, saya lagi susah gitu kan. Dan karena saya mengakui saya lagi susah, akhirnya saya memperjuangkan sesuatu itu dan karenanya ya saya punya potensi untuk kemudian keluar dari kesusahan. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi nggak usah sedih kalau ada orang menyaksikan potensi kita, apalagi dalam urusan kita sedang merintis sebuah usaha. Nah, teman-teman sekalian, oleh karenanya ada pengalaman yang kemudian menjadi guru buat kita semua. Dan saya melihat ada banyak orang yang berhasil di bisnis HN ini khususnya teman-teman sekalian ya. Saya lihat rata-rata orang-orang biasa-biasa aja teman-teman sekalian. Orang-orang biasa aja gitu ya. Kenapa saya bilang orang-orang biasa? Ya karena saya tahu latar belakangnya gitu. Saya berkeliling Indonesia dan saya tahu, saya kenalan gitu kan. Oh, kadang-kadang tuh ya Allah luar biasa ya. Ternyata latar belakangnya cuman pedagang es kaki lima gitu ya. Tapi sekarang jadi orang hebat. Yang tadinya hanya pedagang tahu keliling, tapi sekarang jadi orang hebat gitu ya. Jadi memang semua yang kemudian kita upayakan hari ini paling tidak bisa memberikan atau menjadi sebuah garansi. Yang terpenting adalah kita mau memulai gitu teman-teman sekalian. Nah, yang tidak kalah penting dari mau memulai adalah ya agar kita bisa memiliki harapan teman-teman sekalian untuk bisa berhasil, maka ini yang saya lakukan berulang-ulang. Nah, namanya adalah konsisten. Jadi kalau kita ingin melakukan aktivitas yang peritilan, saya sering menyebutnya aktivitas peritilan ya, aktivitas yang remeh-temeh teman-teman sekalian. Kenapa? Kemarin saya ditanya nih dalam sebuah apa namanya pelatihan ya, saya diminta untuk memberikan pembekalan dengan teman-teman yang hari ini ya takdir Allah ya mengalami PHK gitu ya. Dan perusahaannya perusahaan besar teman-teman sekalian, perusahaan besar di PHK gitu. Dan kemudian mereka tanya, emang Fahri jualannya apa gitu ya. Begitu saya bilang saya jualan pasta gigi, itu wajah orang yang mendengarnya, apa yang terjadi teman sekalian? Itu langsung nggak menarik ya. Saya lihat wajahnya nggak menarik. Kenapa? Karena pasti kalau saya sebut saya jualan pasta gigi, dia nggak tertarik gitu. Tapi pada saat dia tahu berapa omset jualan tiap bulannya gitu ya, wah langsung maju menghampiri saya gitu. Kenapa? Wow, luar biasa ya. Ternyata jualan Anda 1 bulan tuh sekian M begitu ya teman-teman sekalian. Iya, ya. Memang awalnya orang tidak tertarik teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, yang membuat orang tertarik dengan kita itu adalah bukan masalah hidup kita.
Karena siapapun mendengar masalah hidup kita, itu nggak ada yang tertarik teman-teman sekalian. Tapi yang menarik adalah ketika orang lain mendengar, mengetahui, menjadi saksi bahwa kita mampu keluar dari aneka kesulitan masalah-masalah hidup kita, dan kemudian kita tampil menjadi pribadi yang bisa menghadirkan berbagai macam solusi ya dalam problematika yang kita hadapi, dan kemudian akhirnya sekitaran kita akan menjadikan kita sebagai cermin ya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua perlu dilatih dengan yang namanya komitmen gitu ya. Kenapa? Kenapa saya katakan komitmen? Sebagus apapun bisnis yang kita mulai, sebagus apapun perusahaan yang kita tempati untuk mulai melakukan aktivitas usaha ataupun kerja ya, kalau kita tidak memiliki konsisten, maka sulit kita akan menjadi pribadi yang memiliki kompeten ya. Jadi kalau nggak konsisten, wah akan sulit deh kita bisa dikatakan sebagai pribadi yang kompeten teman-teman sekalian. Nah, saya harus ingatkan juga gitu ya bahwa yang namanya kompeten itu bukan hasil ujuk-ujuk tiba-tiba jago gitu ya. Enggak bisa. Kompeten itu lahir dari aktivitas yang berulang-ulang, dilakukan dengan penuh keberanian, sedikit demi sedikit setiap hari dikerjakan. Itulah yang saya sebut dengan kompeten yang bisa komitmen yang bisa melahirkan kompetensi buat diri kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau awal-awal ya orang melihat aktivitas kami di HNI teman-teman sekalian ya, maka yang bisa Sepertinya koneksi Pak Aris sedang tidak stabil ya, jadi keluar ya barusan ya. Oke, ini ada yang nanya kok mati. Nah, ini sepertinya koneksinya lagi nggak stabil ya dari Pak Ari ya. Kita tunggu mungkin ya. Oke, karena ini sudah akhir sesi Pak Ari ya, mungkin disiapkan dulu pertanyaan dari teman-teman agar nanti ketika Pak Ari sudah join bisa ditanyakan ya. Oke, mungkin sambil menunggu dari materi yang disampaikan Pak Ari tadi ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Jadi kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Jadi nanti setelah Pak Ari join kembali kita langsung ke sesi pertanyaan gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? mau bertanya atau Boleh. saya lanjutin dikit lagi? Oh, Pak Ari sudah masuk ya? Oh, baik. Udah, Pak udah. Ari mungkin Mohon maaf lanjut tadi dulu ya. Nanti kepental. baru kita sesi tanya jawab ya. Ya, Iya, silakan Pak iya. Ari. Baik. Jadi gini teman-teman sekalian, yang namanya kompeten itu dia tidak ujuk-ujuk lahir dan kemudian kita menjadi orang yang berkapasitas menjadi orang yang jago gitu ya. Orang ahli enggak. Rata-rata saya lihat mereka adalah orang-orang yang tekun mengerjakan aktivitas-aktivitas harian yang terus dilakukan penuh dengan keberanian ya, nggak bosenan gitu ya. Itulah yang pada akhirnya mengantar komitmen seseorang menjadi memiliki sebuah kompetensi gitu ya. Nah, karenanya teman-teman sekalian, sesungguhnya kalau kita bicara tentang konsistensi gitu ya, ini adalah nilai dasar dari usaha apapun yang kita kerjakan, dari aktivitas apapun yang kita lakukan. Jadi kalau orang yang biasanya nanggung-nanggung, biasanya komitmen dan konsistennya itu dipertanyakan teman-teman sekalian. Ya, dan alhamdulillah kalau kita lihat dan saksikan hari ini, kenapa kita kudu konsisten? Karena konsisten, karena komitmen itu membangun kejelasan jati diri kita. Ya, kadang-kadang kan kita pernah dengar ya, ada sebutan lo, gajel gitu. Gajel tuh nggak jelas gitu ya. Kenapa? Bisa dipastikan komitmen dan konsistennya rendah teman-teman sekalian. Ya, dan karena itu mari kita latih diri kita untuk melakukan ya hal yang sama berulang-ulang ya. Kenapa kita perlu lakukan? Agar kita makin paham, agar kita ngerti potensi kesalahan dan kemudian kita makin tahu mana prioritas, mana yang bukan prioritas teman-teman sekalian. Dan saatnya nanti ya orang akan memberikan predikat kepada kita. Kitalah seorang yang jago gitu ya. Kitalah seorang yang ahli gitu ya. Kitalah orang yang memiliki kompetensi teman-teman sekalian. Kenapa bisa demikian? Karena kita terus melakukan aktivitas-aktivitas harian meskipun nampak remeh-temeh, meskipun nampak receh gitu ya. Kalau di HI ini kan di awal-awal kan orang lihatnya ini mah bisnis remeh-temeh, bisnis kecil gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Toh juga pada akhirnya mereka akan melihat, mereka akan menyaksikan banyak orang yang terpukau hari ini dengan HNI teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan mereka terpukau? Ya mereka terpukau.
melihat ada orang-orang biasa yang kemudian berhasil. Dan kemudian kalau mereka lihat hari ini, ya dari jarak dekat gitu ya, oh ya ternyata makin besar ya HNI. Terpukau mereka. Tapi kalau cuma sebatas terpukau, nggak akan pernah kita dapetin manfaatnya. Harusnya ketika kita sudah terpukau, ya dari tampilan HNI hari ini gitu ya, maka mari cari akarnya, ya cari tahu gitu ya, apa sih yang membuat perusahaan ini menjadi besar, apa sih yang menjadikan orang-orang biasa ini tampil menjadi sangat luar biasa hari ini. Dan teman-teman sekalian, ya sebagai closing statement dari saya, tetap muncul setiap hari ya gitu, jangan pernah ragu, harus berani ya. Dan teman-teman sekalian, pastikan hingga benar-benar teman-teman sekalian dianggap sebagai orang yang jadi gitu ya, muncul tiap hari dengan aktivitas yang sama teman-teman sekalian. Dan saya ingin ingatkan, coba ulang-ulangi terus ya aktivitas yang sama. Kalau kami di HNI, saya melakukan aktivitas hari-hari adalah PCA, pakai cerita ajak gitu ya. Dan kalau orang yang sudah ketemu saya 10 tahun yang lalu, sekarang tanya lagi ke saya gitu ya, Pak Ari, masih di HNI? Ya masih dong gitu ya. Masih PCA? Ya masih dong gitu ya. Karena itulah pekerjaan harian saya. Dan alhamdulillah saat ini ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan ya kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, termasuk kemarin adalah beberapa kali ya kami diminta untuk mendampingi teman-teman yang hari ini mengalami nasib yang agak kurang disukai ya, yaitu diputuskan hubungan kerjanya setelah 20 tahun, 25 tahun mereka bekerja. Dan HNI tampil, hadir ya memberikan solusi terhadap problematika yang hari ini dijumpai oleh sebagian teman-teman kita yang hari ini sedang mengalami kondisi-kondisi khusus ya, antara lain adalah PHK ya. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita nanti akan berdiskusi ya, dan tentunya materi yang singkat ini bisa memberikan insight buat kita semua menjadi generasi yang memiliki komitmen agar apa? Agar kita memiliki kompeten ya dalam kehidupan kita saat ini dan juga masa mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah saya tetap ikut menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih tadi sharing ya dari Pak Ari Mariadi yang sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali berkecimpung di bisnis HNI. Tadi sharing ya bagaimana pengalaman-pengalamannya gitu. Alhamdulillah Pak Ari, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Mungkin kita buka di dua pertanyaan pertama dulu ya. Dua pertanyaan pertama nanti eh, kalau masih ada waktu baru kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada dua orang nih yang terpantau raise hand. Mungkin dari Kak Ahmad Nurzaini dulu. Boleh Kak pertanyaannya disampaikan? Di unmute dulu mungkin Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sudah terdengar. Silakan ke pertanyaan. Waalaikumsalam. Oke, baik, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa menggunakan virtual background karena HP saya ini nggak bisa pakai virtual background. Dan mungkin mohon maaf juga agak sedikit berisik karena masih ada sedikit tugas yang dikerjakan di kampus. Baik Pak Ari, saya mengucapkan terima kasih ya Pak Ari atas materinya yang luar biasa, mengunggah semangat gitu ya Pak Ari. Mungkin saya juga sedang menggunakan dalam kehidupan kampus saya Pak Ari, itu saya masih menggunakan namanya PCA, pakai cerita dan ajak. Nah selama kehidupan kampus saya selalu ngajak kayak menggunakan, selalu ditanya gitu sama teman, bukan masuk sombong ya, tapi alhamdulillah kenapa ketika teman-teman yang lain, teman-teman lelaki saya yang lain itu mukanya mohon maaf itu sedikit pusat atau mukanya itu sedikit kayak beruntusan, ada jerawat-jerawat, bekas jerawat. Nah ketika itu ditanya kepada saya, kok muka kamu bisa hebat lah gitulah mukanya. Nah aku sendiri selalu aku setiap sebelum tidur rutin menggunakan yang namanya sabun batik kolagen, dan juga yang terbaru itu yang sabun yang buat cowok itu lupa itu saya namanya karena baru kan. Nah saya selalu pakai itu setiap sebelum sabun kolagen gitu. Akhirnya saya ceritakan itu, terus saya ajak buat makan. Oh iya kanin ya, itu kanin. Nah namun yang jadi tantangannya adalah ketika mereka mengetahui ya Pak Pari, anak-anak muda biasa ketika melihat harganya ya Mari, yang mereka bilang, oh
begini mau harganya mending beli di TikTok katanya. Atau katanya oh mending beli di apa beli di Tokopedia diskon voucher kayak oh saya kan cuma bisa tengir aja kan atas jawabannya. Nah mungkin bagaimana sih Pak ketika kita menghadapi anak muda ya Pak, saya sebagai anak muda yang akan paham akan penggunaan bukan hanya halal aja tapi kan untuk manfaatnya juga, tapi juga tentangannya dari anak-anak muda tersebut. Nah mungkin pertanyaan kedua Pak, saya kan juga masih sebagai mahasiswa yang masih bingung untuk mengatur manajemen uang. Nah mungkin ada nggak sih Pak untuk bisa mencapai omset kayak yang Bapak tadi sebutin itu, ada nggak sih step to step sebagai anak muda untuk mendapatkan ya omset seperti itu? Karena kan kita yang pastinya dari mendapatkan apa namanya kas yang kuat itu harus ada manajemen uang yang kuat juga gitu kan, nggak hanya sembrono. Nah mungkin ada nggak sih Pak tips dari Bapak agar kita tuh uang sebagai mahasiswa atau anak muda contohnya lah yang suka foya-foyain, ada nggak Pak dari Bapak? Mungkin itu ya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad Nurzaini. Wah, luar biasa nih, keren. Ini cocok jadi bintang iklan nih, kayaknya nih. Bintang Oke, iklan baik. Pak Ari, mungkin Hanin ya. kita satu pertanyaan lagi ya. Nanti kita lanjut lagi. Langsung dua Iya, silakan. pertanyaan ya. Oke, baik. Baik, ini mau Selanjutnya saya yang jawab dari dulu apa gimana nih? nanti langsung dua, dua, Langsung dua aja ya. Oke, pertanyaan. yuk Ya, silakan. oke. Selanjutnya ada yang dari tadi udah raise hand nih. Mungkin dari Ahwadnya ada Kak Kurotul Uyun ya, Kak. Silakan Kak pertanyaannya. Ya, silakan boleh di-unmute dulu Kak sebelum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak, Kak? Kedengeran Kak? Baik, mohon maaf untuk sebelumnya. Ini latarnya agak bisa, soalnya ini pakai HP. Dan maaf untuk agak bising-bising suaranya, soalnya ini ada di pondok, Kak. Dan untuk pertanyaannya, sedikit saja. Bagaimana pendapat Bapak jika semisal ada seseorang yang sudah berusaha sekuat mungkin, udah ya berusaha bisnis gitu, Bapak, tapi gak berhasil-berhasil, padahal mereka udah mengeluarkan banyak dana gitu. Tetapi mereka gak berhasil-berhasil, itu bagaimana pendapat Bapak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Waalaikumsalam. Kurotul Uyun. Iya, ya, tadi simpel saja ya pertanyaan dari Kak Simpel, Kurotul simpel, Uyun. simpel, luar biasa ya. Oke, Langsung saya jadi jawab ya. tadi ya tadi pertanyaan dari Kak Ahmad Nurzaini itu Ya, Pak Ari diulang ya. sedikit ya. Tadi yang pertama itu bagaimana nih Pak Ari menghadapi teman-teman anak muda yang masih kaum mendang-mending, yang masih membandingkan harga-harga di TikTok dan di Shopee gitu mungkin ya. Iya, 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 iya. Nah, kemudian juga tadi pertanyaan keduanya bagaimana memanage keuangan ya agar Iya, mungkin iya. omset dari HNI bisa Ah, diolah agar bertambah lagi gitu. betul, betul. Kemudian tadi dari Kak Korotul Uyun itu gimana sih ini untuk teman-teman yang udah mencoba mengeluarkan banyak effort ya dari uang, tenaga, waktu tapi belum berhasil gitu ya, Pak Ari. Ya, Oke, mungkin bisa dijawab oleh Pak Ari sharingnya baik. bagaimana? Silakan. Yang pertama terkait dengan apa tadi istilahnya kaum mendang-mending. Mending beli di TikTok, mending beli di online gitu ya. Baik, gini-gini. Secara jujur ya, kita perlu menyampaikan apa adanya kepada teman-teman gitu ya. Bahwa HNI memang sejak awal berkomitmen ya untuk bisa menghadirkan aneka produk-produknya yang bahan bakunya memang, halo, ini kok berubah layarnya? Suara saya masih terdengar? Oke. Terdengar, Pak Ari. Jadi jadi Silakan. HNI itu memang sejak awal berkomitmen untuk hanya memproduksi aneka produk harian itu dengan bahan baku yang sangat berkualitas ya. Kalau waktunya panjang nih saya bisa bedah juga nih kualitas bahan baku tuh kayak gimana sih gitu ya. Tapi singkatnya adalah bahan bakunya kualitas. Terus kemudian eh, hasil dari produksi atas berbagai macam ramuan bahan baku itu juga sangat berkualitas gitu ya. Ini diakui bahkan di beberapa item produk itu menjadi produk yang top brand gitu ya. Artinya menjadi top of mind di tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang hari ini merasa dalam tanda kutip gitu ya, eh,
kok mahal gitu ya. Ya sebetulnya relatif ya. Kenapa relatif? Ya karena saya juga punya segmentasi teman-teman yang bahkan di level sekolah, teman-teman sekalian. Level sekolah loh, anak SMA. Anak SMA itu begitu datang ya, saya berikan edukasi gitu. Tahu nggak teman-teman sekalian? Belanja sampai habis berapa tuh? Sampai 5 juta gitu ya. Dan itu banyak, nggak cuma satu orang gitu. Itu banyak gitu kan. Jadi kembali lagi, ini soal bagaimana kita bisa lebih hangat gitu ya, memberikan pemahaman kepada teman-teman kita. Dan menurut saya juga jangan diomelin teman-teman kita yang kemudian hari ini berasumsi, beranggapan produk HNI mahal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Artinya apa? Kita memang akhirnya ingin membuat bahwa kita punya kelas gitu kan. Dan pertanyaannya, bisa nggak produk HNI dibikin murah? Bisa banget gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau dibikin murah pasti akan merubah apa namanya komposisi dari bahan baku. Itu udah bukan rahasia umum lah ya. Kalau kita ingin menghadirkan produk yang murah banget gitu ya. Nah, ini nanti waktunya lain lagi nih gitu ya. Itu bisa banget. Cuman ini nggak mau bikin yang seperti itu. Nah, karenanya terus deh dijadiin temen aja ya. Jangan sampai kemudian gara-gara dia bilang mahal, terus kita jadi nggak temenan gitu. Jangan gitu ya. Menurut saya terus diasikin aja, diakrapin terus gitu ya. Apalagi dia sudah punya apa namanya tanggapan kan. Bagus loh orang yang sudah bilang mahal, keren loh menurut saya. Daripada orang yang nggak ngomong apa-apa, nggak bilang mahal, nggak bilang murah, nggak beli, nggak ada action. Ya menurut saya ini jauh lebih keren. Kenapa? Dia punya statement, dia punya sikap gitu ya. Orang-orang yang punya statement, punya sikap, ya kalau kita terus deketin gitu ya, insya Allah ini keren nih orang-orang seperti ini nih ya, kayak gitu ya. Baik, yang berikutnya, yang kedua bagaimana soal manajemen keuangan ya. Nah, saya akan bagi dulu nih, teman-teman nggak usah berpikir tentang manajemen keuangan dulu. Kalau saya lebih suka manajemen penghasilan uang gitu ya, menghasilkan uang maksud saya. Karena kenapa? Manajemen keuangan yang paling sulit itu adalah ketika uangnya nggak ada gitu. Ya, saya pernah beberapa kali diundang tuh di kampus gitu ya. Terus kemudian saya tanya judulnya apa? Ya, mengajarkan mana mahasiswa untuk terkait dengan manajemen keuangan. Saya tanya, emang mahasiswanya udah pada punya duit? Gitu kan? Ya belum sih Pak. Lah kalau belum apa yang mau diatur gitu ya. Nah, karenanya yuk sama-sama kita lebih fokus ya pada manajemen menghasilkan uang gitu ya. Nggak ada jalan lagi, nggak ada cara lain kecuali kemudian akhirnya kita terus promosi gitu kan. Ini yang harus lebih kita kedepankan. Promosi, promosi, dan promosi. Nah, cara yang paling efektif adalah melatih diri kita agar mampu menjual diri kita. Jualan diri kita dalam perspektif positif ya teman-teman sekalian ya. Jualan diri kita. Artinya apa? Orang bakal melihat bagaimana attitude kita, bagaimana trust yang kita bangun gitu ya, bagaimana amanah kita gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kalau ini yang terus kita lakukan, promosi yang dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan, ya, promosi yang dihadirkan dengan nilai-nilai fitrah kita gitu ya, jauh dari tipu menipu, ya, dusta dan seterusnya, maka insya Allah dia akan menjadi magnet orang lain akhirnya mau mencoba produk-produk kita seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ada seseorang yang sudah ngejalanin bisnis gitu ya, udah keluar banyak uang, ngelakuin ini itu, investasi waktu dan perhatian, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu hal yang hari ini banyak dilupakan oleh para pelaku usaha, terutama yang newcomer gitu ya. Apa itu? Mentor, ya. Agar kita nggak banyak salah jalan, agar reduksi kesalahan kita bisa diperkecil gitu ya. Kita bisa mereduksi teman-teman sekalian, maka kita butuh mentor teman-teman sekalian. Ya, teman-teman boleh cek deh, pebisnis manapun yang hebat-hebat hari ini punya mentor teman-teman sekalian. Ada orang yang ngarahin kita, ada orang yang ngingetin kita, ada orang yang mandu kita gitu ya. Sehingga apa? Mentor ini kan punya helikopter view yang lebih tinggi dari kita. Sehingga mereka punya pandangan-pandangan yang boleh jadi luput dari pandangan kita. Ya, kitanya luput, kita terlalu pede gitu ya, kita kerjain, gagal maning, gagal maning, gagal maning gitu ya. Sebetulnya bukan gagal saya melihatnya, tapi ini proses belajar yang harus dibayar dengan nilai mahal gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, nggak usah takut gagal gitu ya. Ya, kalau gagal lagi, pahami, yakini bahwa gagal itu adalah proses belajar. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya adalah hukuman buat kita. Enggak, insya Allah. Nah, jadi Kak Kurota Ayun ya, Uyun, saran saya temukan mentor, dan komunitas hari ini yang ada di HNI adalah orang-orang yang siap untuk menjadi mentor teman-teman sekalian. Manfaatkan kehadiran dan kebersamaan dari pertemuan saat ini, karena insya Allah di pertemuan ini ya saya secara pribadi juga insya Allah siap menjadi mentor buat teman-teman semuanya. Begitu ya. Oke, baik.
Terima kasih tadi Pak Ari ya, sharing-sharingnya ya. Jadi membuka wawasan kita ya, tentang pengalaman tadi pengalaman-pengalaman dari Pak Ari ya. Bagaimana kita yang baru mulai ini bisa terus survive dan grow terus gitu. Oke, Pak Ari, sebelum kita akhiri sesi Pak Ari, mungkin ada pesan terakhir Pak yang mau disampaikan? Nggak pesan terakhir ah. Oh iya, apa ya? Ada yang mau Oke, disampaikan nih di akhir iya sesi baik. gitu. Baik teman-teman sekalian, yang pertama saya apresiasi buat teman-teman HI Muda, buat semua peserta yang hari ini hadir di malam hari ini, pembicara yang setelah ini juga sangat luar biasa ya. Terus ikuti sampai dengan selesai, dan teman-teman sekalian, inilah sebuah pengalaman yang tidak banyak didapatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman sekalian. Jadi nggak banyak, buktinya apa? Ini nggak sampai 200 orang kan? Ini spesial menurut saya, spesial banget gitu teman-teman sekalian. Sehingga ayo manfaatkan kesempatan hari ini. Dan siapapun yang kemudian menjadikan momentum pertemuan malam hari ini menjadi sebuah pertemuan yang berharga, maka saya yakin teman-teman akan punya nilai lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Yakin banget saya. Kenapa? Bagian dari insight yang hari ini teman-teman dapatkan, insya Allah akan memperkaya lahir batin teman-teman sekalian. Pengalaman lahir batin itulah yang kemudian akan menjadi modal sejati kita untuk bisa menghadapi kehidupan kita hari ini dan juga di masa mendatang. Seperti itu ya. Oke, Alhamdulillah tadi closing statement ya dari Pak Ari Mariadi. Insya Allah dari waktu yang terbatas tadi, ilmu yang disampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya Pak Ari ya. Amin. Oke, baik. Oke, baik Pak Ari. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita mau foto bersama dulu nih Pak Ari dengan serta yang hadir dan pemateri duanya dari Kak Zafira juga ya. Kita foto bersama dulu. Oke, dari tim panitia sudah siap? Oke, ada yang mau mengarahkan dari tim panitia untuk foto bersamanya? Ya, mungkin langsung aja dari MC ya. Oke, dari tim panitia boleh dibantu di screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Oke, tadi mungkin belum pada siap ya. Yang belum buka on kameranya ya, boleh on kamera dulu. Oke, sekali lagi ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari Mariadi. Kita udah selesai nih foto bersama ini. Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, ke sesinya Kak Zafira Akila. Tapi sebelum itu diinfokan ya ke teman-teman semua bahwa setelah materi dari Kak Zafira Akila nanti kita akan ada kuis berhadiah ya. Jadi teman-teman jangan keluar dulu ya sampai nanti kita mulai kuisnya. Nanti untuk kuisnya akan ada beberapa hadiah. Untuk juara satunya nanti akan dapat 100.000 HNI Cash, juara duanya 65.000 HNI Cash, dan juara tiganya 35.000 HNI Cash, dan merchandise dari HNI. Ya, jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke, kemudian oke kita langsung lanjut ke oke, kita akan langsung lanjut ke sesi selanjutnya. Nanti akan dipimpin oleh dipandu oleh Kayumna ya selaku moderator. Nah, nanti mungkin sebelum sesi selanjutnya Kayumna juga mau info ini tentang program referral dari HNI. Ya, silakan Kayumna. Oke, terima kasih banyak Kak Zikri. Masya Allah ya teman-teman ya. Tadi materi dari Pak Ari itu sangat menambah semangat. Kalau Pak Ari udah ngasih motivasi itu selalu, wah menggugah gitu untuk ayo bisnis yuk gitu ya. Oke deh, teman-teman. Insya Allah pasti udah gak sabar ya. Pasti udah gak sabar nih. Sambil teman-teman apa namanya mempersiapkan diri, siapkan catatannya. Yang belum on cam silahkan on cam di sini karena kita sudah kehadiran tamu spesial kita, Kak Zafira Akila di sini ya. Tapi sebelum itu
aku mau ngingetin nih buat teman-teman tadi kan udah dimotivasi sama Pak Ari untuk sebenarnya bisnis itu tuh kita bisa mulai dari hal yang terkecil dulu loh. Nah, buat teman-teman yang mungkin ngerasa, aduh kak aku mau mulai bisnis tapi nggak punya modal, bisa banget tuh teman-teman cobain yang namanya HNI.ID referral program. Karena sekarang itu udah ada yang tahu belum kalau HNI punya program affiliate juga. Jadi teman-teman tinggal share link referral produk HNI, nanti ngajak temennya belanja di situ ya. Teman-teman nggak perlu packing produk, nggak perlu nyetok produk, tapi bisa mendapatkan komisi dari situ. Komisinya berapa? Kalau yang beli non-member itu bisa dapat komisi selisih harga. Tapi kalau yang beli sama member bisa dapat komisi 3%. Wah, itu lumayan banget ya. Dan teman-teman bisa ulik lagi tentang HNI.ID referral program itu apa. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh banget ditanyakan di kolom chat, nanti akan dijawab sama kakak admin ya. Oke deh, kalau gitu kita coba sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Kak Zafira. Waalaikumsalam, Kak Yumna. Apa kabar? Sehat, Kak Zaf sehat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana nih Kak? Berarti Kak Zafira lagi ada di mana nih sekarang Kak? Saat ini sedang ada di Jepang. Wah, Masya Allah. Di Jepang jam berapa Kak di sana Kak? Sekarang jam 10 lewat 18 malam. Wow, teman-teman, ini perjuangannya Kak Zafira nih jam 10 masih bela-belain buat ngisi acara teman-teman loh. Makanya harus disimak ya, harus dicatat nih Kak Zafira, teman-teman Oke semua. ya. Oke deh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tapi kayak pasti udah tahu semua sih ya. Aku izin kenalin sedikit ya, Kak ya. Jadi Kak Zafira ini bernama lengkap Zafira Akila. Beliau ini merupakan Dynamic Marketing Leader yang mempunyai pengalaman apa ya, membuat strategi-strategi pemasaran digital. Dan sekarang kalau info yang aku dapat nih, Kak Zafira sedang ini ya, bekerja sebagai marketing sosial media dan digital marketing untuk EF English First di Asia atau Jepang ya. Wow, Masya Allah, luar biasa. Terus Kak Zafira ini juga sebagai founder dari Tahu Lebih. Teman-teman di sini ada yang nge-follow? Aku sih nge-follow banget nih, ngikutin banget akun-akunnya ya. Itu sosial media, akun sosmed yang membahas tentang apa ya bahasanya? Sex education tapi berbasis Islam gitu ya, Kak Zafira ya. Luar biasa. Oke deh, tanpa berpanjang-panjang, insya Allah Kak malam hari ini kita akan berbincang seputar quarter life crisis nih Kak Zafira. Kalau Kak Zafira pernah nggak sih ada apa ya masa-masa mengalami quarter life crisis juga? Karena ini kan sesuatu yang sering banget ya diomongin sama anak-anak Gen Z. Tapi kadang orang juga nggak tahu sebenarnya quarter life crisis itu apa sih. Yang kita tahu cuma quarter life crisis tuh kita bingung, fase-fase bingung aja gitu. Tapi sebenarnya apa sih Kak quarter life crisis itu? Boleh mungkin dari Kak Zafira dijelasin dong ke kita. Sebenarnya quarter life crisis itu apa dan kenapa sih anak muda zaman sekarang tuh banyak banget yang katanya mengalami quarter life crisis. Silakan Kak. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya dari HNI yang udah ngajak untuk produktif walau kita sebentar lagi weekend. Kalau misalnya ngomongin quarter life crisis, apakah sekarang banyak anak yang quarter life crisis? Aku rasa bukan kita yang sekarang jadi semakin banyak ada anak yang quarter life crisis, tapi kita akhirnya punya nama gitu ya, untuk mendefinisikan apa sih rasa kebingungan batin, identitas, arah hidup yang dialami oleh banyak anak-anak yang seumuran let's say sekitar mungkin 22, 23, 25 gitu ya, yang baru aja beres kuliah. Nah, kenapa sih mengalami quarter life crisis? Karena kalau misalnya kita selama ini sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan, itu kan hidup kita sangat terstruktur ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat udah clear kita bakal ngapain, bakal ketemu sama siapa, lingkungannya seperti apa, terus agendanya dari pagi sampai malam kayak gimana. Begitu kita keluar dari struktur rutinitas seperti itu dan kita akhirnya dipaksa untuk menentukan rutinitas pribadi, struktur kehidupan pribadi, disitulah kadang suka ketemu area-area di mana kita jadinya ngerasa, oh ternyata selama ini kalau misalnya nggak ada framework,
mungkin gue nggak bisa seproduktif itu ya. Atau begitu kita udah keluar dari dunia kuliah dan akhirnya kita bertanggung jawab akan diri kita sendiri, itu kita jadinya mikir, arah tujuan hidup gue itu pengen dibawa kemana ya. Nah, ini bisa terjadi ketika kita sebagai manusia itu tuh jarang berdialog dengan diri sendiri untuk menentukan tujuan kita selanjutnya tuh ngapain sih. Apakah aku pernah mengalami quarter life crisis? Aku pribadi merasa bahwa aku belum. Mungkin akan suatu hari gitu ya. Tapi belum. Kenapa belum? Karena aku adalah tipe orang yang sejak aku SMP SMA itu tuh udah tahu 10 tahun ke depan akan melakukan apa. Apa sih cita-cita yang ingin aku raih. Dan ini nggak perlu cita-cita yang kayak spesifik banget harus bisa kita raih ya. Tapi cita-cita ini, North Star ini, itu tuh bisa menjadi guide kita tuh akan membawa hidup kita tuh kemana. Contohnya ketika aku SMP atau SMA, aku punya North Star, yaitu aku pengen kerja di PBB. Karena aku melihat PBB atau United Nations adalah salah satu lembaga multinasional yang tujuan organisasinya tuh sangat mulia, yaitu untuk membantu mereka yang butuh bantuan. Akhirnya aku memutuskan, oke, aku harus kerja di PBB. Karena itulah aku menentukan jurusan kuliah, terus negara di mana aku berkuliah, itu tuh gimana caranya supaya aku bisa semakin dekat dengan North Star aku. Tapi setelah aku S1, ternyata North Star aku berubah. Bukan lagi kerja di PBB, tapi aku pengen berkecimpung di dunia pendidikan, terutama di sexuality education. Akhirnya untuk mengejar North Star yang baru, aku lanjut S2. Terus setelah S2, aku masih punya North Star yang sama, tapi aku ya semakin sadar bahwa oke, untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut, berarti aku harus bisa membekali diri dengan skill-skill yang lain. Karena itulah aku memutuskan untuk kerja. Jadi, menurut aku, kalau misalnya kita punya North Star yang jelas dalam hidup kita, maka kita bisa terhindar dari quarter life crisis semaksimal mungkin. Apakah terus berarti hidup akan selalu sesuai dengan harapan? Pastinya enggak ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita punya North Star, kita punya tujuan di depan sana, maka apapun rintangannya, apapun external variable yang bisa membuat kita belok kanan, belok kiri, kita akan ingat untuk kembali lagi ke jalan yang dimana itu tuh sedang kita tempuh. Kurang lebih kayak gitu. Oh, oke. Menarik ya. Tadi aku nge-highlight banget nih kata Kak Zafira. Sebenarnya bukan anak muda zaman sekarang yang banyak mengalami quarter life crisis. Tapi karena kita baru tahu, oh istilahnya tuh ini ya. Kita baru bisa menamakan istilahnya tersebut gitu. Nah, tapi Kak, kira-kira nih menurut Kak Zafira ya, apa sih pertanda bahwa kita tuh sebenarnya sedang ada di masa quarter life crisis gitu? Apa sebenarnya kita tuh nggak quarter life crisis, tapi cuma sekedar bingung aja? Menurut kakak gimana? Sebenarnya antara bingung atau quarter life crisis itu menurut aku nggak jauh beda ya dengan satu sama lain gitu. Terus gimana kita taunya? Menurut aku kita paling bisa tahu ketika kita ngerasa apa yang kita lakukan saat ini tuh nggak fulfilling buat kita. Itu kan akan membuat kita tuh nggak nyaman ya. Kayak kok setiap harinya nggak ngerasa seneng, kok setiap harinya kita tuh nggak ngerasa kita tuh fulfilled hidupnya. Dan kalau misalnya kita mulai bingung kayak circle kita tuh sebenarnya sesuai nggak sih dengan apa yang pengen kita raih. Karena bisa jadi kita tuh bukan berada di lingkungan atau pertemanan yang kita inginkan, tapi kita tuh kayak udah ikut-ikutan aja sama teman-teman kita, atau kita tetap berteman dengan orang yang itu-itu aja karena kita udah terlanjur nyaman, padahal mungkin kita udah nggak sejalan sama mereka. Bisa juga kalau misalnya kita tuh apapun yang sedang kita lakukan saat itu tuh kita ngerasa kayaknya ada deh hal lain yang bisa dilakukan. Kayaknya masih penasaran deh pengen ngejar yang lain. Mungkin buat teman-teman yang udah kerja, misalnya, aduh penasaran banget nih pengen S2, pengen coba refresh atau restart dan punya bekal-bekal lain dalam hidup yang nggak stagnan begini-begini aja. Dan menurut aku kalau misalnya kita berada di posisi seperti itu tuh bukan sesuatu yang jelek gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa apapun yang sedang kita lakukan saat itu tuh udah bisa kita serap manfaatnya 100% dan udah nggak ada lagi yang bisa kita pelajari dari tempat itu, dari masa itu. Akhirnya karena kita nggak puas dan emang kita fitrahnya sebagai manusia itu pengen banget gitu kan belajar hal yang baru. Akhirnya kita ngerasa, oke, apa sih hal selanjutnya, apa sih hal selanjutnya, apa sih hal selanjutnya. Dan itu sinyal yang bagus. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak nyaman dalam satu tempat, aku pribadi mengartikan bahwa kita tuh ada di tempat yang tepat. Karena disitulah kita ditantang untuk belajar hal baru,
ditantang untuk kenalan sama orang-orang baru, dan setiap kita melakukan hal baru, itu kan berarti kita kayak meng-upgrade skill diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita udah mulai resah, kita udah mulai, aduh pengen nyoba sesuatu yang lain, trust that feeling, trust that gut instinct, karena tempat baru yang akan kalian kunjungi itu pasti bakal banyak banget hal-hal baru yang bisa kalian pelajari. Oh, oke, menarik banget nih. Nah, terus Kak, tadi kan kata Kak Zaf ini salah satu hal yang menyebabkan kenapa sih anak muda itu bisa merasakan bingung atau di fase quarter life crisis ini karena dia tuh nggak tahu, nggak kenal sama diri sendiri, nggak tahu tujuannya mau kemana gitu. Nah, menurut Kakak tuh seberapa penting sih self awareness ya, kalau yang kita sebut tuh self awareness tuh untuk menata masa depan kita supaya menghindari masa-masa quarter life crisis ini? Penting banget. Karena itulah aku tuh sangat-sangat merekomendasikan teman-teman untuk at least setahun sekali. Kalau misalnya sekarang kan udah bentar lagi bulan Desember ya, nggak kerasa udah 1 tahun gitu. Nah, coba deh tentuin 2026 vision. 1 tahun ke depan, apa sih yang pengen kita raih? Gak usah muluk-muluk 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi at least tentuin 1 tahun ke depan, apa goals-goals yang pengen kita raih, baik itu goals yang kecil maupun goals yang besar. Goals kecil bisa sesederhana 1 tahun ke depan pengen coba jalan-jalan ke kota di Indonesia yang belum pernah dikunjungin, dan pengen coba keluar negeri di negara yang belum pernah dikunjungin. Itu adalah goals yang sederhana gitu kan. Tapi bisa juga goals-goals besar seperti misalnya akhirnya tahun ini aku fix bakal mulai persiapan untuk daftar S2 misalnya kayak gitu. Nah, coba aja tentuin, karena dengan kita memberikan waktu 1 jam aja buat diri kita sendiri untuk mikir, itu tuh kita akan secara otomatis berdialog dengan diri sendiri. Dan kita jadinya bisa ngejawab apa sih yang penting buat kita, apa sih yang prioritas untuk kita di usia yang sekarang. Apakah itu spending waktu dengan keluarga, atau apakah mencari pasangan menjadi prioritas, atau apakah kita ingin menempuh karir baru, impian baru, pendidikan yang baru. Nah, kalau misalnya kita nggak memberikan waktu untuk berdialog dengan diri sendiri, maka yang akan terjadi adalah ya udah alur hidupnya kemana, ya udah kita ngikut aja gitu. Jadi take time, kalau misalnya bisa habis ini langsung habis ini, tulis di buku tulis 1 tahun ke depan, apa aja yang pengen diraih. Quarter pertama, 3 bulan pertama apa? 3 bulan selanjutnya apa? 3 bulan selanjutnya apa? Nanti akhir tahun kita bisa refleksi, keraih nggak sih apa yang kita pengen? Dan kalau nggak keraih, kenapa? Kalau nggak keraih, itu pun kenapa? Kalau keraih, kenapa? Kalau nggak keraih pun itu kenapa? Dan kalau misalnya nggak keraih, itu tuh bukan berarti itu hal yang buruk ya, gitu. Tapi itu berarti kita punya prioritas lain dalam hidup kita, and that's completely okay. Jadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan Kak Yumna, untuk sering-sering berdialog dengan diri sendiri, minimal setahun sekali, dan kalau nggak tahu, coba sering bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menurut lo, dengan gue yang sekarang, itu tuh cocoknya ngapain sih? Kemana sih? Gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari Kak Zafira sendiri ada nggak sih tips and trick buat kenal sama diri sendiri gitu? Selain tadi kan memberikan waktu untuk diri sendiri. Cuma kadang kita juga bingung gitu. Gimana ya cara menentukan tujuan? Gimana ya cara kenal sama diri sendiri juga bingung. Kalau dari Kakak ada nggak tips and triknya? Kalau dari aku ada mungkin 3 kali ya poin yang utama yang pernah aku sendiri coba. Yang pertama, untuk mengenal sendiri, aku tuh sangat terbuka dengan ke psikolog. Karena aku percaya dengan kita ke psikolog, kadang pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri yang gak kejawab itu tuh akhirnya kejawab. Atau bahkan ada hal-hal yang selama ini buat kita itu tuh bukan hal yang penting untuk didiskusikan, tapi ternyata itu tuh hal-hal yang bisa life changing buat kita. Jadi rutin ke profesional yang bisa memberikan kita arahan atau guidance atau mentor. Nah, tapi yang kedua, yang bukan psikolog yang barusan tadi sempat aku mention, adalah punya mentor dalam hidup. Tadi kan udah sempat di-mention juga ya, gitu. Pentingnya mentor. Nah, pentingnya mentor ini bukan cuma dalam berbisnis aja, tapi juga dalam kehidupan in general. Karena dengan adanya mentor, itu tuh kita bisa diskusi sebenarnya yang cocok buat kita itu apa dengan skill yang kita punya dan dengan passion yang kita punya. Karena kan kita ideally melakukan sesuatu bukan cuma karena kita bisa, tapi karena kita suka. Kalau buat aku, mentor dalam hidup aku adalah antara orang tua aku
atau orang-orang di luar sana yang aku jadikan sebagai role model. Jadi mungkin nggak specifically aku kenal dan mereka bisa mentorin aku, tapi aku suka melihat jalan hidup mereka dan aku ngerasa, oh ini keren, harus ada yang aku ikutin. Dan biasanya aku stalk dengan baca biografinya role model aku, atau aku stalk LinkedIn-nya, aku ngelihat mereka tuh ngapain aja sih sebelum akhirnya mereka tuh sampai di titik ini sekarang. Dan aku berusaha untuk menata hidup aku supaya semirip mungkin dengan kehidupan mereka. Jadi punya mentor atau role model itu penting banget. Yang kedua adalah tadi ya psikolog, dan yang terakhir adalah untuk sering berdialog dengan orang baru. Aku menemukan bahwa perspektif aku, cakrawala aku itu selalu semakin terbuka luas dengan seiringnya aku bertemu dengan orang-orang baru yang kalau bisa itu tuh nggak dari circle aku. Jadi orang datang dari negara baru, orang yang backgroundnya berbeda dengan aku, yang sekolahnya tuh nggak, karena aku kan sekolahnya kayak kelas 1, SD, SMP, SMA sekolah Islam, terus sekolah Islam, sekolah swasta. Nah, aku ngobrol dengan orang-orang yang mungkin sekolah Katolik, sekolah Kristen, atau bahkan nggak tinggal di Indonesia. Karena dari mereka lah kita mendapatkan perspektif bahwa kehidupan tuh ternyata nggak sekecil bubble yang dimana kita tuh dibesarkan. Jadi banyak banget comfort zone di luar sana yang semakin baru, dan ini menurut aku penting banget untuk kita explore, bukan kitanya berada di bubble tersebut, tapi at least sekedar tahu, lo tuh dibesarin kayak gimana sih, bisa sampai kayak gini di posisi sekarang. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak, duh tapi kan aku introvert kak, kayak susah ketemu sama orang baru, minimal banget sering nonton YouTube video orang-orang yang mungkin kita nggak akan hidup kayak mereka, atau kita baca bukunya mereka atau biografi tentang mereka, itu menurut aku bisa eye opening banget supaya kita tahu, oh sebenarnya opsi yang ada di depan mata itu tuh enggak seterbatas yang kita kira. Oke, oke. Wah, bagus banget ya, Masya Allah. Tadi kita udah dapet tuh 3 tips and trick tuh kalau dari Kak Zafira untuk mengenal diri sendiri, ke psikolog, punya mentor, sama sering berdialog dengan orang baru. Nah, selanjutnya nih Kak, ngomongin soal quarter life crisis dan self-awareness. Menurut Kak Zafira nih, kita sebagai Muslim, ada nggak sih kaitannya dengan keimanan atau dengan apa ya, sabar, tawakal terhadap cara kita untuk menavigasi quarter life crisis gitu? Atau kayak ya nggak ada, hubungannya tuh nggak ada. Nah, kalau menurut kakak gimana? Aku percaya apapun yang kita lakukan dalam hidup itu pasti akan ada kaitannya dengan iman gitu. Atau kan ada, selalu ada kaitannya dengan agama. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena aku tuh percaya banget dengan prinsip eh, berdoa, ikhtiar, tawakal gitu ya. Terutama terutama dengan konsep ikhtiar sih gitu. Karena kan kita mungkin banyak yang udah pernah dengar ya, satu phrase yang sangat familiar dan sangat aku pegang untuk diri aku sendiri adalah, Allah itu nggak akan mengubah nasib kaumnya sampai orang itu berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Ya nggak sih? Dan menurut aku ini tuh akurat banget gitu. Kalau misalnya aku nggak memutuskan, oh besok aku harus les bahasa Jepang, apakah aku bisa bahasa Jepang? Kan enggak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya logika yang menurut aku bisa relate semua orang, baik kita muslim atau tidak. Dan ini adalah mindset untuk self-help yang menurut aku tuh sebenarnya relevan banget dengan kita sekarang. Ketika kita menghadapi quarter life crisis, itu kan biasanya problematikanya adalah kita tuh jenuh dengan apa yang kita lakukan, kita nggak tahu besok mau ngapain, terus kita nggak nyaman dengan circle kita. Berarti kan solusinya adalah kita mencoba hal yang baru. Kita berusaha merubah suasana itu atau merubah kejenuhan tersebut supaya kita bisa lebih excited lagi dalam hidup kita, supaya kita bisa meraih apa yang ingin kita raih. Apakah kita bisa meraih apa yang kita raih kalau misalnya kita nggak ikhtiar untuk merubah hal tersebut? Enggak gitu kan, karena semuanya ada sunatullahnya. Kita nggak mungkin bangun besoknya terus tiba-tiba kita dipromot ke kerjaan yang baru, atau kita tiba-tiba udah tinggal di negara yang baru. Nggak akan, semua ada sunatullahnya, semuanya butuh ikhtiar. Nah tapi tentu saja sekali lagi, semua ikhtiar kita itu adalah upaya kita sebagai manusia, dan pada akhirnya yang akan menentukan hasilnya adalah yang punya wisdom yang lebih tinggi lagi dari wisdom kita sebagai manusia, yaitu benar-benar qada yang ditentukan oleh Allah. Dan untuk menerima qada tersebut, itu kita perlu tawakal. Jadi itu adalah satu prinsip yang aku pegang. Tapi pada akhirnya, sekali lagi, yang dijanjikan adalah
nggak akan berubah suatu kaum, nasib suatu kaum kecuali kita berusaha untuk merubah diri kita sendiri. Jadi yang aku pegang sampai sekarang dan yang aku harap teman-teman semua bisa pegang adalah changes start in yourself. The change is in your head. Perubahan itu tuh udah ada di tangan kita, tinggal kitanya aja pengen maju step satu langkah ke depan untuk menjemput perubahan itu atau enggak. Menarik, menarik. Berarti pasti apapun ya, kalau tadi menurut Kak Zafira, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini pasti ada kaitannya dengan iman ya. Termasuk apa yang Kak Zafira dan tim lakukan sekarang dengan membuat edukasi seks based on Islamic education gitu ya. Ternyata segala hal itu sudah dijelaskan oleh Islam gitu, luar biasa. Nah, terus nih Kak, salah satu hal yang mungkin membuat kita sebagai Gen Z ini mengalami kebingungan terhadap diri sendiri itu kan bisa jadi karena tekanan di dalam hidupnya, atau ekspektasi sosial, atau perbandingan membandingkan diri sendiri dengan orang lain karena kita sering buka sosmed, overthinking, burnout, dan lain sebagainya. Ada nggak sih tips and trick dari Kak Zafira untuk menghadapi hal-hal seperti ini, Kak? Yes, insecurity karena membandingkan diri dengan orang lain itu pasti akan muncul. Dan itu bukan cuma masalah pencapaian ya, tapi kalau kita ngelihat hubungan orang lain kok rasanya mesra-mesra banget, kok gue nggak kayak gitu. Ingat, kita dua hal yang akan selalu aku pegang adalah pertama, apapun yang dipost di sosmed itu udah di dan itu adalah literally cuma 1% dari apa yang kamu tahu tentang hidup orang itu. Jadi selalu ingat akan ada banyak usaha, kegagalan, tangis yang kita nggak akan lihat tentang orang lain, karena orang pasti nggak akan semudah itu nge-share hal-hal negatif ya tentang diri mereka. Jadi ingat bahwa apapun yang diraih oleh orang yang bau-baunya adalah tentang kesuksesan itu udah melewati jerih payah yang kita nggak tahu. Uh, dan yang kedua adalah semua orang itu tidak mulai dari starting point yang sama. Ini adalah bagian dari kode-kode yang tadi sempat aku sampaikan, dan ini adalah sesuatu yang perlu kita terima. Tapi terus gimana sih menyikapi bahwa kita semua nggak mulai dari starting point yang sama? Kan kadang kita suka kayak, duh, takdir kok gini banget, kenapa dia lahir di keluarga yang kayak gini, orang tuanya bisa support, bisa modalin, dan lain sebagainya. Itu udah di luar kontrol kita. Maka yang dibilang sama mentor aku, ke aku yang sampai saat ini aku pegang adalah focus on your circle of influence. Kita nggak akan bisa merubah apa yang ada di luar kontrol kita. Kita nggak bisa mengubah warga negara kita nggak bisa merubah kita lahir di mana, orang tua kita siapa. Lepaskan. Fokus dengan apa yang bisa kita ubah. Misalnya apa? Sekarang bahasa Inggris kita levelnya kalau IELTS masih 5. Tapi untuk study abroad kita butuh 7,5. Berarti besok aku harus belajar bahasa Inggris. Mau itu pakai aplikasi gratis, mau itu aku dengan denger lagu bahasa Inggris, dengan nonton film subtitlenya full bahasa Inggris, nggak diubah bahasa Indonesia. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Fokus dengan itu, dan sedikit demi sedikit, walaupun mungkin kita nggak melihat perubahan yang signifikan dengan jangka waktu yang dekat, perubahan itu sama seperti kita nyiram tumbuhan. Asal kita konsisten setiap hari, kita akan melihat tumbuhan itu berkembang menjadi bunga yang indah. Oke, luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Zafira untuk pemaparannya. Kita kasih online applause dulu ya untuk Kak Zafira. Nah, ini aku udah melihat banyak banget Kak pertanyaannya. Sampai aku bingung mau pilih yang mana ya. Jadi kita langsung ke Q&A aja ya Kak ya. Mungkin dari pertanyaan pertama nih. Dari Kak Irsan Rifan. Halo Kak Zaf, nama aku Irsan. Pertanyaanku adalah, ketika di fase quarter life crisis ini, aku paham betul bahwa di fase ini kita ingin banyak mendapatkan pertolongan Allah. Sebagai ikhtiar kita, apakah perlu kita mencari teman yang bisa membantu untuk bisa bertahan dalam fase ini? Menurut Kak Zaf sendiri, kriteria teman seperti apa yang bisa kita temukan untuk bersama berada dalam fase ini? Karena mungkin sekarang kayak orang tuh makin bingung ya Kak, katanya kan banyak yang fake, teman-teman yang fake gitu. Jadi kriteria gimana sih Kak buat memilih teman yang bisa menemani perjuangan kita tuh Kak? Oke. Aku setuju bahwa pertama, pertanyaannya kan apakah kita harus mencari teman? Jawaban aku adalah iya. Teman yang seperti apa itu yang pertanyaan kedua. Teman yang bisa kita hold accountable. Dan teman yang bisa menghold kita juga accountable. Gimana kita cari temannya? Pertama kita tentuin dulu value dari seorang teman yang menurut kamu penting itu seperti apa sih?
Karena kan ada orang yang ngerasa kayak, oh nggak apa-apa kalau misalnya temennya nggak satu value dengan kita, asalkan bisa diajak nongkrong, asalkan bisa diajak main. Tapi ada juga yang ngerasa bahwa nggak, temen itu harus 100% sama value-nya sama kita supaya bisa saling ngingetin. Baik itu dalam ibadah, baik itu dalam produktivitas, dan lain sebagainya. Buat aku pribadi, aku sangat picky gitu ya, dalam artian karena aku tinggal di Jepang, aku tahu aku nggak bisa, opsi aku terbatas. Jadi yang aku berusaha lakukan adalah aku mencari teman untuk setiap layer dalam hidup aku. Aku cari teman internasional yang dimana mereka akan tetap terus mengasah mindset aku sebagai global citizen, dan aku akan terus menggunakan bahasa Inggris dengan mereka. Tapi aku tahu itu gak cukup karena aku seorang Muslim dan aku orang Indonesia. Aku butuh teman-teman yang orang Indonesia juga. Nah, tapi teman-teman orang Indonesia yang aku inginkan itu tuh adalah yang sesama kritis, terus bisa diajak diskusi tentang topik-topik yang menurut aku penting. Maka akhirnya aku berteman dengan teman-teman di Jepang yang mahasiswa, yang lagi S3, yang lagi S2, yang dimana aku bisa ngajak ngobrol terkait ilmu pengetahuan dalam bidang apapun. Nah, tapi aku ngerasa oke, ini aja nggak cukup karena sekadar orang Indonesia itu tidak memenuhi kebutuhan ruhiyah aku untuk belajar tentang Islam. Jadi aku juga punya grup mentoring yang isinya adalah orang-orang Indonesia yang mereka juga punya mindset serupa terkait pengen belajar lebih tentang Islam. Jadi aku punya teman untuk mengisi berbagai kebutuhan yang aku punya, baik itu kebutuhan ruhiyah, baik itu kebutuhan sosial, baik itu kebutuhan networking, professionals, career, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mencari teman, coba deh kamu lihat apa sih kebutuhan dalam satu hidup kamu yang belum dipenuhi oleh circle kamu yang sekarang, dan mulai coba reach out ke orang-orang baru yang bisa memenuhi circle-circle tersebut. Wah, bagus banget nih, Masya Allah ya. Oke, berarti cara kita mencari teman itu dengan tadi ya. Pertama, kita harus tahu tujuan kita kemana. Karena kita tujuannya, kita tahu kebutuhannya apa, sehingga kita bisa cari nih teman kita yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, lanjut nih, Kak. Ini ada pertanyaan bagus juga nih. Dari Kak Khadijah. Kadang nih, Kak, kita udah buat to-do list yang bakal kita lakuin. Buat besok, tahun depan, ataupun bulan depan gitu. Salah satunya, mau dekat dengan HNI atau hal kecil yang jadi kebahagiaan mental kita. Tapi suatu waktu ada aja Karin bikin kita tuh berubah pikiran gitu. Sampai akhirnya to-do list yang udah kita rencanakan di akhir tahun itu akhirnya berubah. Jadi ketujuannya tuh nggak ke sana. Nah, gimana sih Kak tipsnya supaya bisa konsisten gitu ke jalan menuju to-do list yang udah diatur? Oke, Gimana tuh? ini aku relate banget karena aku nggak tahu kalian tahu atau enggak, tapi aku suka banget pakai planner. Setiap aku melakukan sesuatu, itu aku nge-plan setiap harinya mau ngapain, terus setiap bulannya aku pengen meraih apa, terus habis itu di akhir hari aku tuh suka nge-checklist apa aja nih yang udah beres dan apa aja yang belum tuntas. Dan kalau ada yang nggak tuntas, itu tuh suka gemes, kayak kenapa sih? Karena sehari tuh lama banget loh, ada 24 jam. Yang aku pakai tidur cuman 8 jam. Terus sisa 16 jamnya tuh aku ngapain? Kok bisa nggak beres gitu? Nah, tapi ini sesuatu yang wajar, teman-teman. Karena kita sebagai manusia itu cuma bisa berencana. Pada akhirnya yang menentukan hasil terkadang itu adalah yang Maha Kuasa. Dan akan selalu ada faktor-faktor eksternal yang di luar ekspektasi kita. Contoh, aku sebagai perempuan udah semangat pengen produktif satu hari. Ternyata aku haid hari pertama. Buyar moodnya, langsung pengen rebahan aja seharian, makan coklat, makan es krim, nonton Netflix. Ya udah. Dan yang pengen aku sampaikan adalah it's okay to be kind to yourself. Sekali lagi, agenda yang kita tentukan itu tidak ada untuk mendikte kita, tapi sebagai arahan aja. Kalau misalnya ternyata nggak tuntas sekarang, at least kita udah tahu kita harus ngapain, kita cari waktu besoknya. Besoknya bisa nggak sih disempetin? Kalau enggak, oke, sok kapan deh bisa dicari waktunya gitu. Jadi, it's okay for your to-do list to not be complete. Yang penting adalah kita tahu kenapa itu tuh nggak tuntas. Kalau misalnya ada yang lebih prioritas, maka itu tuh nggak apa-apa. Be kinder to yourself, dan jangan merasa bersalah ketika kita butuh istirahat. Karena seorang muslim yang ketika Rasulullah tahu kalau misalnya orang ini benar-benar ibadah sampai larut malam sampai pagi nggak pulang ke keluarganya, itu pun ditegur gitu sama Rasulullah, karena Rasulullah SAW bilang kalau kita itu tuh punya tanggung jawab kepada jasad kita dan keluarga kita.
Jadi kita tuh tetap perlu memberikan istirahat ke diri kita sendiri, dan lebih baik kita melakukan itu dengan timeline kita, dan kita yang memutuskan untuk memberikan diri kita waktu istirahat daripada diri kita yang tumbang duluan gara-gara kita memiliki mindset toxic productivity, produktif tapi sebenarnya toxic buat kita. Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab ya. Nah, mungkin aku izin dua pertanyaan lagi ya Kak. Satu lagi sama pertanyaan terakhir. Ini bagus juga nih dari Kak Raja. Jadi mungkin relate ya dengan banyak anak muda sekarang. Kita tuh mengalami krisis identitas ketika ada tuntutan keluarga. Jadi mungkin kita udah punya goals, udah punya tujuan, tapi ada tuntutan nih keluarga. Kamu tuh harus begini. Atau ada juga dengan realitas pekerjaan. Atau keinginan pribadi itu saling bertentangan. Nah, dalam situasi kayak gini, gimana sih caranya supaya kita bisa menentukan prioritas tanpa kehilangan jati diri gitu, Kak? Oke, ini aku sangat bisa relate, dan aku jujur sangat kagum dengan teman-teman yang berada di posisi seperti ini. Karena aku tahu itu nggak mudah untuk memiliki keinginan, tapi kita juga memiliki tanggung jawab yang kita nggak minta diberikan tanggung jawab itu, tapi mau nggak mau itu harus kita tuntaskan. The fact that kita ingin menjalankan tanggung jawab itu sendiri menurut aku adalah hal yang hebat. Dan walaupun memang kita harus mungkin menunda, dan itu adalah keyword yang pengen aku sampaikan, bahwa walaupun untuk saat ini kita belum bisa meraih apa yang ingin kita raih, bukan berarti kita tidak akan meraih cita-cita tersebut. Timeline-nya aja yang berbeda. Untuk sekarang kita fokus dengan apa yang memang harus dilakukan, baik itu misalnya menabung, mungkin take care orang tua kita, atau mungkin masih ada ikatan dinas dan kita harus stay beberapa tahun di tempat kita, lembaga kita bekerja, apapun itu kita tuntaskan. Karena dengan kita menuntaskan tanggung jawab itu juga menentukan kualitas seseorang ya, apakah dia lari dari tanggung jawab ataupun tidak. Stay where you are, tapi bukan kita nggak ngapa-ngapain. Sambil kita melakukan tanggung jawab tersebut, kita sambil prepare apa yang bisa kita lakukan supaya begitu kita lepas dari tanggung jawab tersebut, kita bisa langsung ngegas untuk cita-cita yang ingin kita raih. Baik itu dengan belajar otodidak, belajar bahasa baru, belajar skill baru, coding, AI, dan lain sebagainya. Atau mulai pelan-pelan kalau kita pengen jadi businessman gitu kan, mulai ngerintis dari sekarang networking, supaya nanti kalau misalnya kita nyari investor, kita tahu harus kemana. Jadi, waktu yang kita punya selama kita melakukan tanggung jawab yang kita punya sekarang, itu tidak sia-sia. Tapi kita coba maksimalkan dengan membuat preparation semaksimal mungkin supaya nanti kita bisa udah tinggal tancap gas aja. Wah, aku terharu dengar jawabannya karena kayaknya semua jawaban yang Kak Zafira sampaikan tuh wah masuk semua ya teman-teman ya. Dan kayaknya malam hari ini nih wasilahnya aku bisa mendapatkan berbagi banyak hal yang aku tanyakan lewat pertanyaan teman-teman. Nah, terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Dari Bang Ahmad Zulkarnain, mau tanya Kak, kalau Kak Zafira pernah nggak sih Kak pakai produk HNI? Hehe, kalau pernah pakai produk apa aja dan sukanya sama produk apa? Enggak, Kak Zafira. Oke, untuk ngejawabnya, unfortunately aku belum pernah pakai produk HNI. Tapi aku barusan udah nge-scrolling sih websitenya, kayaknya banyak banget produk-produk yang menarik. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi dari teman-teman, boleh di-share ke aku ya. Nah, boleh tuh ya guys. Langsung ditaruh di kolom chat. Oke, Kak Zafira, mungkin terakhir nih Kak, boleh dong closing statement-nya dari Kak Zaf nih pesan-pesannya untuk kita sebagai Gen Z yang mungkin masih banyak yang perlu kita tentukan gitu ya. Gimana Kak? Silahkan. Oke, Hania Macawate. Oke, nanti aku catat ya. Um, untuk last pesan terakhir gitu ya. Mungkin ada satu quotes yang sering di-share sama Umi aku ke aku, yang selalu aku pegang sampai sekarang. Dan quotes ini adalah, Kak, aku dipanggilnya Kak kalau di rumah. Kak, hidup itu pasti susah. Tinggal kakak aja yang nentuin pengen susahnya sekarang atau nanti ketika kakak udah tua. Dan mindset ini tuh selalu aku pegang, kenapa? Karena aku percaya banget bahwa nggak ada yang namanya hidup itu tuh gampang. Pasti akan selalu ada challenges-nya, tapi tinggal kita aja yang milih.
ingin menghadapi challenges-challenges tersebut sekarang di usia kita masih muda, mungkin tuntutannya belum banyak, belum punya anak, belum take care of orang tua, expense atau penghasilan yang kita terima mungkin cuma buat diri kita sendiri. Jadi kita bisa lebih luas gitu ya, waktu untuk mengerjakan apapun yang ingin kita kerjakan dibandingkan kalau misalnya kita udah tua nanti kita punya tanggungan ke atas dan ke bawah jadi sandwich generation gitu ya, dan akhirnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun ada uangnya walaupun ada kemampuannya tapi waktunya nggak ada kapan gitu kan. Jadi aku pengen ngajak teman-teman semua sekarang, whatever dreams you have, whatever goals you want to achieve, kejar sekarang mumpung masih muda, badan kita masih kuat, tidur 5 jam juga masih nggak apa-apa gitu kan, nggak gampang sakit-sakitan, dibandingin di hari tua nanti kalau misalnya kita punya banyak sekali tanggungan dan kita jadinya nggak ada waktu untuk mikirin diri sendiri. Itu semuanya pilihan. Dan aku tahu kalian semua, teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang cerdas dan bisa memilih dengan bijak. Jadi, ayo kita bikin keputusan yang cerdas, yaitu dengan seambil semua challenges yang ada sekarang, karena mungkin 20 tahun lagi kita udah nggak bisa punya semangat sebesar sekarang. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus lagi online untuk Kak Zafira atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Fiksi, ini aku ditakdiri jadi moderator nih kayaknya untuk mendengar berbagai pertanyaan kehidupan aku yang dijawab lewat pertanyaan teman-teman. Makasih juga lah guys. Oke, sebelum ditutup, ini tadi udah ada ini Kak dari teman-teman tuh rekomendasi produk untuk Kak Zafira. Nanti bisa dicobain Kak. Tapi terakhir kita coba foto sekali lagi kali ya. Buat teman-teman yang belum on cam, boleh dinyalakan kameranya kapan lagi loh. Ini Kak Zafira orang-orang pada tidur di Jepang. Ini bangun loh untuk ngisi materi buat teman-teman. Ayo dimanfaatkan ya kesempatannya. Yuk yang belum on cam boleh silakan dinyalakan kameranya. Kita izin foto ya Kak ya. Sekali lagi. Oke deh. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, mungkin terakhir slide kedua. Sebenarnya ada 8 slide sih, tapi agak banyak ya. Kita 2 slide aja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Zafira. Mungkin teman-teman boleh say thanks to pada malam hari ini. Semoga Kak Zafira sehat selalu. Suaraku kedengeran nggak ya teman-teman? Kedengeran. Terima kasih banyak Kak Yumna juga udah menjadi moderator yang luar biasa. Aku pamit undur diri untuk teman-teman semuanya. Have a good weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai dak-dikduk hatinya ya? Mungkin yang tadi udah ada kegalauan-kegalauan, mulai terjawab ya sedikit-sedikit. Nah, supaya semakin happy, supaya nggak galau lagi, nanti Kak Zikri akan ada informasi menarik nih buat teman-teman ya. Jadi, sekian sesi dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Aku kembalikan lagi kepada Kak Zikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. warahmatullahi. Baik, terima kasih tadi materi dan talk show yang disampaikan oleh Kak Zafira ya, yang tadi juga di moderatori oleh Kak Yumna. Terima kasih Kak Zafira dan Kak Yumna. Oke, jadi sudah lewat nih 2 talk show kita, di mana tadi Kak Zafira ngebantu kita ya, gimana caranya untuk bisa mengenal diri sendiri lebih dalam lagi, kemudian juga untuk menerima diri sendiri, kondisi kita, dan pastinya tadi juga memotivasi kita untuk bagaimana ke depannya membangun masa depan kita gitu. Dan kemudian tadi juga Pak Ari menyampaikan tuh gimana tadi pengalaman-pengalamannya ya, yang mana beliau ini berbisnis di HNI sudah bertahun-tahun. Siapa tahu teman-teman setelah tadi mengenal diri sendiri, akhirnya tahu tujuannya kemana dan akhirnya bergabung bisnis di HNI dan lebih semangat lagi gitu ya. Apalagi tadi mendengar motivasi dari Pak Ari. Oke, kita sekarang sampai di sesi terakhir nih. Ini kita akan ada kuis yang mana tadi hadiahnya itu sudah disampaikan ya. Hadiah juara 1 itu nanti akan ada 100.000.
hadiah kedua itu 65.000, hadiah ketiga 35.000 berupa HNI Cash dan merchandise dari HNI begitu. Oke. Dari tim panitia Kak Nakia mungkin bisa di-share untuk kuisnya, di-share screen boleh. Kita eh, kuis ya bareng-bareng. Kuisnya seputar HN ini. Jadi teman-teman yang udah sering ngulik, insya Allah bisa lah ya dapat hadiahnya nanti nih, dapat juara. Oke nanti, oke oke sebelum mulai games, teman-teman jangan lupa ya nanti diganti dulu namanya. Yang pertama ID underscore nama, gitu ya. Oke boleh. Dibuka linknya udah di share ya di kolom chat. Nah nanti teman-teman jangan lupa sekali lagi diingatkan untuk nanti namanya itu pertama ID, kemudian nama ya gitu ya. Untuk templatenya sudah ada di kolom chat ya, sudah di share nih untuk apa link kuisnya dan namanya. Ya sudah banyak yang join belum ya? Gimana? Ada yang terkendala teman-teman? Ada yang udah join? Oke, ini udah mulai banyak nih yang join nih. Mas Zikri, Oh ya, aku jadi coba ini tambahkan boleh ya? kita latihan dulu ya, Kak Nakia ya. Iya, betul. Jadi untuk di sesi ini nanti kita trial dulu biar teman-teman paham nih gimana sih cara main di Playground atau quizzes ini gitu. Baru nanti di sesi kedua kita langsung masuk ke yang real case-nya ya. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin teman-teman masih ada yang baru nyoba nih ya untuk game pakai quiz seperti ini ya. Nanti bisa kita trial dulu. Nanti yang realnya setelah ini gitu. Kita coba bareng-bareng dulu ya. Oke, udah 28 orang, 29 orang yang join nih. Ayo, teman-teman yang lain mana nih? Ada 154 yang masih join di Zoom. Ayo semuanya kita ikutan ya. Jangan lupa ID dan nama ya, teman-teman. ID dan nama. Nanti kalau nggak ada ID-nya, kita nggak bisa ngirim High Cash-nya nih kalau menang. Ya, jadi jangan lupa untuk join gamenya eh, di namanya itu ID dan nama gitu ya. Oke, sudah 47 orang. Oke, ada yang masih terkendala? Oke, untuk kodenya ada di layar ini ya, ada di layar Zoom ya yang di share screen sama anak Kia nih. Ini ada kodenya, nanti dimasukinnya kodenya yang ada di ini ya, yang di share di link Zoom nih. 217587. Oke, gimana? Masih ada yang terkendala teman-teman? Bisa kita mulai nih trialnya, udah 70 orang. 73, 7. Masih terus nambah nih. Kayak masih ditunggu. Kodenya Kak, kodenya 217587. Jadi ada di layar ya, ada di layar Zoom nih. Udah di share screen sama Kak Nakia yang di layar ya, di layar Zoom. Itu kodenya 217587. Oke, masih ditunggu ya, udah 96 orang nih. Oke, cara ubah nama mungkin kalau yang udah nggak apa-apa kali ya. Nanti setelah ini baru ya namanya itu ID dan nama. Jadi ini kan masih trial nih. Nah, nanti setelah ini kita mulai yang realnya. Jangan sampai salah nama lagi ya. ID, nama gitu ya. Seperti template yang udah dikasih di kolom chat. Oke, udah 107. Gimana nih tim panitia? Kita mulai aja dulu untuk trialnya. Oh, masih nambah ya 109. 111. Oke, kita tunggu sampai berapa nih? Oke, belum join boleh join ya. Kita tunggu mungkin kita hitung mundur kali ya karena udah banyak banget nih. 10 detik lagi ya. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai aja dulu ya. Nanti setelah ini jangan sampai kelewat ya untuk realnya. Ini kita trial dulu. Oke, mulai teman-teman. Sembilan maksudnya. Oke, permainan sudah berakhir ya. Pemenangnya adalah Kak Ahmad juara 3, Kak Aisyah juara 2, dan Kak Faza juara 1 di sesi trial. Oke. Oke, bagi pemenang jangan sampai nanti lengser ya di sesi realnya nih. Dan bagi yang belum menang nih kan udah tahu nih sekarang nih. Mungkin udah bisa ngebaca permainannya ya. Jadi yang paling cepat jawabnya dan yang paling tepat itu nanti poinnya paling tinggi gitu. Nanti poinnya paling tinggi, nah nanti juga klasemennya makin naik gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti jawabnya agak lama, tapi jangan sampai salah juga gitu ya. Oke, mungkin udah bayang nih semuanya ya. Oke, oke kita bisa langsung lanjut ya ke sesi realnya nih ya. Sekali lagi diingatkan untuk teman-teman yang tadi yang mungkin belum masukin ID-nya ya, untuk nanti namanya itu ID dan nama. Ya, jangan sampai salah. Oke, oke. Kita langsung lanjut ya Kak, ke sesi realnya. Udah pada siap ya semuanya ya. Tadi sudah mulai bisa nih mainin permainannya. Oke, oke, boleh dikasih linknya Kak untuk join. Oke, udah ada nih linknya nih. Linknya udah ada, udah banyak yang masuk juga. Jangan lupa ya ID dan nama ya.
agar nanti bisa kedetek nih ID-nya nih untuk dikirimkan HNI Cash untuk juaranya. Kodenya 322760 ya, seperti yang ditampilkan di layar. Ini juga udah di-share nih sama Kak Ahmad Zulkarnain. Kode kuis 322760. Oke? Ditunggu teman-teman. Kita langsung mulai lagi untuk gamesnya. Games berhadiah pada malam hari ini. Oke, wah cepet nih ya. Sekarang cepet nih gabungnya nih, nggak kayak tadi. Udah pada lancar nih. Berarti persaingannya bakal makin ketat nih. Jadi yang tadi juara, hati-hati. Oke, 81, 87, 88. Kita tunggu sampai berapa nih? Oke, 1 menit lagi boleh ya? Kita tunggu nih sampai 2108. Oke, segera ya yang belum join nih. Oke, udah 100 orang, 102, 103, 104. Oke, jadi tadi gamesnya itu seperti yang teman-teman udah lakuin ya, yang paling cepat dan paling tepat jawabannya itu nanti poinnya makin tinggi, jadi nanti klasemennya makin tinggi juga, makin di atas gitu ya. Nanti 1, 2, 3 yang akan mendapatkan hadiah dari games hari ini berupa ini cash dan merchandise. Oke nih udah 2108 nih. Ada lagi yang masih belum join? Kita hitung mundur lagi ya. 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, udah join semua ya. Oke. 1, silakan dimulai Kak Nakia. Oke, untuk quiznya 3 menit ya. Silakan fokus.
terpisah. Juara 2 Kak Nita Fauzia dan juara 3 Kak Syafna Sri Devi. Oke, selamat untuk para pemenang yang bisa menjawab paling cepat dan paling tepat. Oke, untuk yang belum dapat, nanti kita main games di acara HNI selanjutnya ya, di acara Halal Youth Space selanjutnya. Ya baik, selamat untuk pemenang pada kuis hari ini. Nanti akan diinfokan untuk hadiahnya ya dari tim panitia. Oke, baik, kita sudah sampai di ujung acara ya. Untuk kalah tadi kata Kak Asyifa. Link feedbacknya Kak Mintol di share. Ah, udah ada yang nanyain nih link feedbacknya. Oke, baik, sudah sampai di penghujung acara ya. Untuk teman-teman pasti tadi ngerasa kan kayak, oh ini acaranya sebentar banget gitu ya, tapi seru gitu, pengen ada lagi. Nah, ini kita ada link feedbacknya. Teman-teman bisa silakan isi ya feedback dari teman-teman semua terkait acara ini. Gimana caranya kita ke depan bikin lebih seru lagi atau bikin durasinya lebih lama lagi? Ya, silakan teman-teman biar nanti kita bisa grow bareng-bareng ya bersama HNI. Dan insya Allah mungkin teman-teman yang tadi niatnya masih disuruh orang tua mungkin sekarang udah mulai agak berubah pikiran nih untuk OTW jadi LED ya. Mungkin kalau teman-teman ada juga yang masih ragu gitu, nah silakan teman-teman kasih feedbacknya, di link feedback yang udah kita kasih untuk ke depannya apa nih, biar teman-teman makin semangat untuk berbisnis di HNI. Kita ngadain acara apa lagi nih? Boleh silakan di-share ya. Oke, silakan teman-teman boleh diisi terlebih dahulu ya sebelum meninggalkan Zoom. Silakan diisi link feedbacknya selengkap-lengkapnya ya. Oke, nanti eh, untuk teman-teman yang tadi menang kuis nanti akan diinfokan ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan kesan-pesannya atau feedbacknya secara langsung ya. Ada yang mau ngasih feedbacknya, kesan-pesannya untuk acara hari ini? Boleh raise hand atau langsung bersuara aja. Ada dari Iwannya atau dari Ahwadnya? Silakan. Ada nggak nih yang mau ngasih feedbacknya secara langsung nih biar langsung didengar sama teman-teman panitia nih untuk acara ke depannya. Oke, boleh dari Kak Muhammad Muakhir ya Kak. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak, kedengaran nggak? Ya, terdengar Kak. Untuk feedbacknya ya, Masya Allah, tabarakallah. Pematerinya berisi semua ya. Maksudnya dari materinya, dari segi materi, alhamdulillah berisi dan banyak manfaatnya. Karena saya juga masih pemula dan mendengar ada seminar seperti ini itu membuat saya langsung ikutan gitu maksudnya. Karena yang di pikiran saya pasti ini berbobot semua isinya. Apalagi adanya Kak Za, dengan adanya Kak Zafira ya tadi. Masya Allah pemaparan yang sangat bagus dari pematerinya, terus dari jadwalnya juga udah tersusun rapi. Semoga ke depannya bisa bertemu lagi gitu, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Muhammad Muakhir ya Kak. Jadi memang pesannya sudah bagus ya. Mungkin pesannya adalah diadakan kembali ya acara seperti ini ya. Untuk nanti ke depannya untuk menyemangati teman-teman ini muda untuk berbisnis di HN. Oke, selanjutnya dari Kak Nasyiwa. Boleh silakan Kak untuk feedbacknya, pesan-pesannya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya, Kak? Dengar Kak.
Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak untuk tim HNI Muda juga dan HNI yang udah mengadain acara ini yang Masya Allah bagus banget. Nah, sebenarnya acara ini awalnya itu agak nggak mau ikutan karena mepet gitu sama jadwal lagi di asrama. Cuman alhamdulillah masih bisa izin dan mengikuti acara ini, Masya Allah tabarakallah, dan bersyukur banget bisa dapat materi-materi yang luar biasa dari Pak Ari Mariadi juga Kak Zafira yang juga aku juga sebenarnya udah ngikutin lama banget Kak Zaf dan dapat juga Zoom bareng sama Kak Zaf jadi seneng banget gitu. Jadi makasih banyak buat HNI yang udah berikan speech untuk kita untuk bisa dengar materi-materi yang bermutu. Semoga acara-acara kayak gini akan berlanjut terus di kedepannya dan membuat kita semakin menjadi anak muda yang lebih produktif lagi dan lebih semangat untuk terus menggapai impian-impian kita ke depannya. Oke, sukses terus untuk HNI muda. Oke, cukup sekian Kak mungkin dari aku. Baik, terima kasih Kak Siwa tadi atas feedbacknya, kesan-pesannya, dan terima kasih ya. Mungkin selain Kak Siwa, ada juga nih teman-teman lain yang ada mepet-mepet dengan acara-acara lain, tapi masih menyempatkan gitu ya untuk ikut acara di uh, Youth Space ini by HNI. Ya semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga kedepannya dari HNI juga bisa membuat acara yang seperti ini lebih banyak dan lebih menarik lagi ya. Jadi jangan sampai lupa teman-teman untuk ngasih feedbacknya sekali lagi di link yang sudah diberikan gitu ya. Oke, baik. Mungkin oke. eh, karena sudah sampai di penghujung acara, kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah eh, sekali lagi ya mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga kita bisa bersama-sama ya bertumbuh bersama HNI gitu ya. Sedari muda, sedari nol gitu mungkin ya. Kita sama-sama untuk grow bareng, gitu. Nah, untuk itu sekali lagi jangan lupa untuk mengisi link feedbacknya ya agar nanti ke depannya kita tahu nih harus apa bikin acara seperti apa lagi untuk teman-teman semua gitu. Oke, baik mungkin segitu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Saya selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Sampai bertemu di acara Halal Youth Space selanjutnya, teman-teman semua. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. La ilaha illallah.